Hai, halo semuanya. Selamat datang lagi ke channel ini ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik-baik, dan bahagia selalu ya. Kita di Bali lagi, gengs. Dan di video kali ini gua ajak kalian menikmati suasana yang syahdu, asri, keren, dan otentik banget ya. Ini berada di Ubud, geng. Ada sebuah tempat yang cukup lawas, tapi keren dan masih kece nih di tahun ini. Inilah dia, Kenran Resort, Ubud, Bali. Halo, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru datang ke channel ini ya. Silahkan kalian lihat video-video kita yang lain nih, karena banyak informasi tentang wisata, glamping, camping, hotel, staycation. Semuanya kita buatkan yang unik, enak, dan asik deh buat kalian ya. Nah, kalau kalian lihat jalannya ini, di kiri kanan itu banyak gerbang-gerbang gapura yang berupa seperti itu ya, pura-pura gitu. Kita di Bali nih gengs, ini tepatnya di Ubud ya, daerah Ubud nih gengs. Nah, aku akan ajak kalian menikmati sebuah resort yang sebenarnya udah cukup lawas ya, tapi keren sih dan masih terbesar dan terindah di sini ya. Ini di Jalan Raya Kenderan nih, Desa Kenderan gengs ya. Kita masuk ke desa-desa gitu, jalanannya cukup untuk 2 mobil sih. Tapi nanti sempat ada 1 mobil yang pas-pasan dan harus salah satu ngalah sih, kalau nggak bisa gengs ya. Karena kanan itu langsung jeglokan langsung ke sawah gitu gengs. Nah, supir yang pengertian dan baik hati pasti akan mengalah ya. Jadi kita bisa lewat. Nah, gengs, gue akan ajak kalian ke sebuah resort yang sebenarnya cukup lawas, tapi ini keren, tempatnya gede ya. Nah, ini adalah Kenran Resort Ubud by Soskomart nih, gengs. Nah, ini kalian bisa add atau follow IG-nya ya. Jadi di sini ada Kenran 2 nih. Ada yang Kenran Ubud biasa dan Kenran by Soskomart nih. Nah, ini di sebelah kiri kita udah sampai ya. Nggak nyangka ya, tempat mewah, sebuah resort besar, tapi kok seperti hanya di perkampungan gini ya gengs. Jangan salah dulu, ikutin video kita nih. Nah, ini kita masuk ke sini, kita langsung mau menuju ke lobbynya ya. Tempatnya sih nggak terlalu mewah, nggak terlalu wah gitu, tapi ya kita ikutin aja video ini. Pasti penasaran kan kalian? Nah, ini area entrance-nya menuju ke lobbynya ya, atau resepsionisnya. Ada kolam ikannya gitu. Area lobbynya itu dihiasi dengan ornamen-ornamen yang benar-benar Bali banget ya. Itu dengan kursi sofanya juga yang berwarna hijau, jadi cocok dengan backgroundnya yang pegunungan, hutan-hutan, dan juga sawah-sawah gitu ya gengs ya. Adem di sini gengs karena terbuka ya, tanpa ada tembok ataupun kaca. Angin langsung blobos semua masuk ke sini gengs. Nah, kita juga beruntung banget ya bisa menginap di sini karena lagi dapat promo diskon yang cukup gede nih gengs ya. Ini di salah satu tiket online gitu, kita menginap di sini itu nggak nyampe 1 juta loh. Untuk bisa menginap di Kenran Ubud by Soskoma, tapi bisa di bawah 1 juta. Bayangkan gengs, lihat view-nya aja, kecenya luar biasa nih seperti ini. Ini di depan lobbynya ya. Dan kita bisa masuk ke dalam lagi nih. Ini ada seperti jembatan. Dan kalau kita lurus ke depan itu adalah suatu aula atau tempat untuk melakukan yoga ya di saat pagi hari dan juga sore hari ini. Ada jadwalnya gengs, kita bisa tanyakan di resepsionis ya. Dan kalau ke depan lagi itu langsung view-nya lepas ke jurang di bawah ya. Luar biasa deh pokoknya gengs. Oke, setelah kita lewati proses check-in yang gampang dan cepet banget ya gengs, karena semuanya kita udah bayar lewat online. Jadi kita langsung bawa koper, beberesan, dan naik mobil baginya ya menuju ke area kamarnya nih. Dan ternyata itu masuk ke dalam itu ke belakang luas ya, di belakang itu gengs ya. Wow, dan karena di Ubud ini bentuknya itu berbukit-bukit ya datarannya, jadi mereka otomatis menurun ke bawah nih untuk menuju ke villa-villanya atau ke kamar-kamarnya ya. Dan ini jalanannya benar-benar asri ya, kiri kanan itu pepohonan. Kita sambil dijelaskan oleh belinya nih yang mengantarkan kita. Dan di sebelah kanan itu adalah restoran vegetarian ya, itu masakan untuk khas India nih gengs. Jadi buat yang kalian vegetarian boleh makannya di situ. Dan kita belok ke kiri, dan ini ada restoran utamanya ya, yang berada tepat di samping ataupun di depan kolam renangnya. Dan nanti kita breakfastnya juga di situ gengs. Wah, asik ya, jadi melewati step by step.
Dan ini kalau belok ke kiri itu menuju ke villa lagi yang beda ya. Ini kita turun lagi ke bawah karena kita roomnya ini dapatnya room yang standar ya gengs ya, atau yang suite single ya, atau double nih. Dapat harga segitu luar biasa banget ya gengs. Pemandangannya udah terlihat oke banget dari sini, hijau semuanya ya. Dan karena jalannya ini jalurnya pas banget untuk satu mobil bagi ini ya. Jadi kalau ada tikungan yang tajam, kita harus maju mundur nih buat beloknya gengs. Ya begitulah, perjuangan sedikit tapi asik kok. Kita kan tinggal duduk nih. Emang harus maju mundur ya karena nggak bisa start. Oke, akhirnya kita pun sampai ya ke lobby untuk menuju ke kamar. Ini ada di lantai 3 ya kalau nggak salah nih gengs ya. Kita turun di sini dan kita berjalan kaki untuk naik lift menuju ke lantai yang kamar kita ya. Wifi-nya langsung hilang. Wifi-nya cuma pernah. Iya. 206. Oh, ujung dong. Iya, ini mau jemput si ibunya ya. Makasih ya, nanti balik lagi kan. Oke nih, kita udah kebuka pintunya, gengs. Kita colok dulu di sini ya. Nah, ini dia roomnya. Ini roomnya. Mantap, gengs. Oke, gengs, inilah isi dari room yang standar ya, atau yang Kenran Suite ini. Seperti ini, itu ada tambahan extra bed ya, itu 600.000, dan itu komplimennya ya, ada kopinya, teh, dan juga seperti standar hotel lah ya. Dan itu ada ucapan terima kasih, dan ini ada meja kerjanya yang cukup luas ya, cukup lebar, dan ada sofa juga gengs ya. Wah, gimana menurut kalian nih? Ini kamar standarnya aja udah seperti ini ya, cukup nyaman, bernuansakan kayu gitu ya, cuman lantainya masih ubin ya, belum kayu gitu ya. Dan itu wastafelnya di depan toiletnya. Di sebelahnya itu lemari yang langsung terbuka berupa rak-rak besar ya. Dan kamar mandinya juga tanpa pintu gengs. Itu untuk gelas-gelas untuk sikat gigi. Itu ada hand body dan juga sabun tangan. Ada cermin untuk berias ya. Nah seperti ini, ada bathtubnya, semuanya dari batu alami ya gengs. Dan ini showerin aja nih untuk mandinya. Seperti ini ya, ada ukiran-ukiran dan bawahnya langsung batu-batu gitu gengs. Dan itu keran untuk bathtubnya, itu sabun-sabunnya juga garam untuk bathtubnya berendam ya. Disediakan 3 buah handuk, ada 1 handuk lebih itu karena ada extra bed ya. Di bagian bawah itu ada safety box, ada disediakan payung, gantungan baju beberapa, dan senter ya, standar hotel deh gengs. Dan ini toilet duduknya dipisahkan oleh kaca ya, jadi nggak bau nih. Dan itu hair dryer. Dan ini amenities-nya 1 paket begitu ya gengs ya, di dalam 1 wadah gitu, sikat gigi, odol, segala macamnya lengkap ya. Dan ini meja kecil di samping ranjangnya ini juga komplit, ada colokan dan saklar lampu. Di depan ada sofa kecil juga ya untuk relax. Ranjangnya besar banget gengs, ada 4 buah bantal kepala dan 2 guling kecil ya. Dan sebuah meja buffet kecil di sebelah kanan ranjangnya, ada sebuah telepon juga ya, dan juga nomor-nomor infonya. Nah sekarang kita langsung mulai keluar nih, kita lihat terasnya ya. Oke, dari teras ini kita langsung bisa mendengar suara aliran air sungai yang deras. Dan itu sebelah kanan ada room yang sebelah kita ya, itu ada hiasannya, bisa jalan mungkin di situ ya. Dan depannya langsung hutan gitu gengs ya. Wah asik banget nih, hawanya langsung lepas, terbuka semua, nyaman buat nongkrong-nongkrong, buat ngobrol-ngobrol di depan sini ya gengs. Oh ya, ada sebuah lemari yang belum kita buka ya. Di bawahnya meja kerja itu ternyata ada kulkas kecil. Wah, dingin loh. Dan itu dinyalakan dari sebelum kita masuk. Dan di sini ada TV cukup besar ya, 43 inch ini, tapi channelnya channel TV kabel gitu ya. Kita nggak bisa nonton YouTube atau Netflix dan lain-lain, jadi hanya channel TV biasa nih, gengs. Untuk wifi-nya lumayan ya, bisa di atas 40 Mbps. Oke deh.
Sekarang kita mau main-main ke area kolam renangnya ya. Ini dari lift terakhir kita sebelum ke kamar ini, yang tempat kita turun dari mobil bagi tadi. Ini kita naik ke atas nih gengs nih, melalui tangga ya. Dan kita menuju ke kolam renang yang pertama nih, yang di bawah. Karena kolamnya ada 2 tingkat di sini ya. Sampai kita ketemu seperti balkon gini ya, yang pemandangannya langsung menjorok ke jurang. Wah, kecenya pol gengs. Dan seperti inilah pemandangan yang kita lihat kalau kita menghadap ke arah Kenran Resortnya ya gengs. Nah, di lantai ini kita juga bisa langsung berenang di kolam yang bagian bawah ya. Tapi kita juga bisa ke ujung sana, harus lewat atas gengs. Seperti inilah nampaknya ya. Jadi kolamnya itu ada 2, yang di bagian atas dekat resto dan di bagian bawah ini yang lebih sepi gengs. Kita langsung naik aja ya. Nah, ini tepat di depan dari restoran utamanya, tempat kita breakfast nanti. Itu di sini langsung kolamnya, dan di sini disediakan ada 2 buah saung gitu ya, yang nyaman buat duduk santai nih, buat keluarga cocok ya. Jadi benar-benar kece ya. Kalau dari sisi sini itu kolamnya berupa infinite kolam gitu ya, infinite pool, dan view-nya langsung ke jurang, pegunungan, dan bukit-bukit di depan kita itu gengs. Nah, kalau kita ke bagian ujung berlawanan dari saat kita datang, ini ada tangga turun ke bawah ya. Bisa nyambung ke kolam yang di bawah lagi, gengs. Tuh, di sini benar-benar sepi ya, serasa kolam milik sendiri nih. Dan di sini juga ada meja bar, tapi sepertinya tutup ya, gengs. Wow, infinite pool lagi, kolam kedua yang berada di bawah. Oke, kita menghabiskan waktu senja. Anak-anak benar-benar menikmati banget ya suasana di sini. Dan akhirnya kita nggak jadi makan keluar, kita pesan makan di sini deh di depan kolam karena udah lapar juga. Makanannya lumayan enak loh, gengs. Cuma untuk harga ya, harga hotel ya, itu di atas 50 ribuan nih untuk per porsinya, gengs. Selamat pagi, gengs. Ini kita sudah melewati malam yang sangat indah dan nyaman. Tidurnya juga enak banget ya. Ini cerah banget, matahari menyinari Kenran Ubud ya. Wow. Ini kita kesini sekitar jam 7 ya, gengs. Masih sepi banget, suasananya enak ya kalau pagi-pagi gini. Nyaman, tenang, asik deh. Oke nih, breakfastnya ini ada roti, ini ada cookies gitu ya. Sebenarnya room yang kita booking itu tanpa breakfast ya, gengs ya. Di bawah 1 juta itu tanpa breakfast. Tapi karena temen ada yang ikut nebeng tidur di kamar kita, jadi dia ambil extra bed. Nah, extra bed itu dapat breakfast, dan dia nggak mau breakfast katanya. Jadi ya udah, gua yang sikat deh. Boleh ya. Nah, ini ada pilihan main course-nya nih. Kita bisa pilih nih, gengs. Ini ada buah-buahan, sereal gitu ya, susu, dan ini drinknya. Oke. Untuk area restonya sebenarnya cukup luas ya, cuman kursi dan mejanya sedikit nih, jadi menampung orangnya dikit juga ya. Jadi breakfast di sini kita harus milih 1 makanan, 1 minuman, dan 1 jus ya. Ya itu, gengs. Dan kita pilihnya yang big breakfast ini, ada scrambled egg, ada sosis, kentang, dan lain-lain ya. Ya lumayan lah. Sebenarnya agak aneh ya, biasanya kalau yang gue rasakan kalau ke hotel mewah itu makanannya, breakfastnya itu biasanya prasmanan dan banyak pilihannya ya. Mungkin karena nggak terlalu rame tamunya, jadi di sistem begini ya, gengs, supaya nggak boros-boros makanan. Masuk juga sih. Setelah kita breakfast ya, untuk nurunin makanan di perut, gue jalan-jalan nih, gengs. Kita naik ke tingkat paling atas. Di atas restonya itu ada cafe ya, dan di sini atapnya langsung bambu-bambu gitu, gengs. Adem sih. Ya cuman di atas gitu ya,
karena ini hari semakin terik dan matahari semakin kuat ya. Nah, dari atas kita bisa langsung lihat kolam yang bawah itu ya. Wah, ternyata cakep juga ya kalau dilihat dari atas gini, gengs. Di rooftop ini bagian ujungnya ada sebuah teras lagi yang membundar ya. Nah, itu disediakan satu-satu kursi. Wah, ini asik nih buat berdua nih. Wow, pemandangannya langsung ke bawah lagi. Kece, gengs. Dan di sini ada sebuah resto lagi. Ini masakan khas India ya. Nah, di sini lebih ke vegetarian, gengs, jadi tanpa daging ya. Nah, buat kalian yang vegetarian cocoknya ke sini nih. Oke gengs, sekian dulu video kali ini ya. Semoga video yang kita buat ini informasinya berguna dan bermanfaat buat kalian lagi main ke daerah Bali ya, dan mau cari tempat stay yang di Ubud. Cuma untuk sarannya kalian bisa makan di luar deh, jangan di hotel, karena selain harganya tinggi dan juga biasa aja ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan juga supportnya ya. Sebarkan ke medsos kalian nih. Oke, see you next video gengs. Bye bye.